lagi ganti baterai, tapi customernya chat katanya minta lebih cepat. Niatnya kali ini gak usah direkam dulu deh. Aurel ya? Sip, silakan. Oke, sudah. Bismillah. Tujuannya Talavera Office Park, betul? Kak Aurel? Ya, Betul, Talavera Office Park. iya betul. Oke. Lucu banget ada ininya. Wah, sebenarnya lebih lucu lagi nih. Tadi Kak Aurel lagi minta buru-buru, saya pengen ganti baterai kamera jadi nggak jadi. Oh, sorry ya, aku Nggak apa-apa, buru-buru soalnya. nggak apa-apa. Ada meeting. Ada meeting, oke, sip. Cuman tadi saya pengen sambil bikin konten, cuman kameranya nggak nyala. Gimana, mau nyalain dulu kan nih sebentar Boleh, aja? boleh. 1 menit. Bentar ya. Sip, nah gini contoh kameranya. Lucu juga. Lucu juga. Oke. Bismillah. Nah, ini kalau memungkinkan saya lebih cepat gitu ya. Iya. Sip. Yang penting jangan memaksakan gitu ya. Betul. Jangan yang membahayakan. Ini lagi magang atau gimana? Enggak sih, baru mulai kerja di sana. Baru mulai kerja? Wah, berarti udah wisuda? Belum, Belum? masih semester 5. Oh, sambilan ya? Iya, ya. Ini lagi ujian aja. Lagi Jadi ujian? masuk lagi. Oh, oke. Biasanya kalau TSM gitu malah yang weekend ya? Atau enggak? Enggak sih, hari biasa. Tapi biasa kita mulai kelas jam 7. Jam 7 biasanya, oke. Berarti selama ini baru kali ini dapat driver helmnya adalah komunikasi gini, Aurel? Tuh, baru pertama kali. Pertama kali. Oke, tadi pas pertama saya ngomong agak ragu kali suara dari saya atau bukan Iya, gitu ya? Saya pikir itu dari headset. Karena Dari pakai headset. headset kan. Oh, gitu. Satu. Kira saya ngehack kali ya, hack suara headsetnya gitu ya? Nggak. Itu dari helm langsung. Oh, ini masih bisa buat konten. Iya betul, saya uploadnya di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Kalau di YouTube dan TikTok, nama channelnya Sensitive Human. Sensitive Human. Betul. Kalau di Instagram nama panjang saya sesuai aplikasi tanpa spasi. Tuh. Nah, itu nama Sensitive Human juga ada filosofinya tuh. Apa tuh filosofinya? Nah, sesuai dengan namanya, saya bikin konten yang isinya itu pengen mengajak sebanyak mungkin orang agar bisa lebih berempati saat berinteraksi dengan orang lain, bisa lebih sensitif dan lebih peka gitu. Nah, banyak orang kalau udah mendengar kata sensitif tuh kayaknya stigmanya negatif kan? Iya. Lebih cepat marah, cepat tersinggung gitu kan. Nah, sebenarnya kan sensitif itu kan lebih netral sifatnya, lebih peka gitu. Bisa kalau ke arah yang negatifnya tadi lebih cepat marah, lebih cepat tersinggung. Tapi kalau yang ke arah positifnya bisa lebih berempati. Jadi bisa merasakan apa yang orang lain rasakan nih dengan cara melihat, mendengar aja tuh udah bisa ngerasain gitu. Keren. Udah lama Mas bikin konten. Nah, kalau dibilang udah lama, awal banget mulainya itu Maret tahun kemarin, tapi berjalan hanya 9 bulan tuh. Lalu vakum setengah tahun dan baru aktif lagi 5 bulan terakhir. Nah, vakum itu karena memang yang 9 bulan tadi modal nekat dengan kemampuan komunikasi yang masih sangat jelek. Oh ya? Dan kameranya juga masih minim nih, masih jelek juga. Sekarang udah proper ya? Ya, lumayan kelihatan kan gitu. Iya. Dari penampakannya juga, jadi hasilnya juga banyak yang nanya, bang kamera pakai apaan bang, bagus gitu. Keren. Ini saya lagi sambil lihat TikTok Mas ya. Gitu, ketemu langsung. Ketemu. Oke. Saking gantengnya nggak kelihatan mukanya tuh ya. Keren. Nah, terima kasih, semoga dengan pembuatan channel dan konten ini bisa membuat banyak orang ya lebih bersikap positif gitu. Iya, betul.
Dan tadi kalau Kak Aurel ada request untuk cepet, tapi selama Kak Aurelnya sudah standby, sudah siap untuk dijemput, bagi saya itu case close gitu. Oh ya. Sangat bagus. Nah, lain lagi kalau minta cepet, tapi ternyata masih bikin drivernya nunggu 5 menit. Nah, itu kan aneh kan gitu. Kebayang nggak kayak gitu? Kayaknya seolah-olah waktu buat dia penting, tapi buat orang lain udah amat gitu. Nah, kalau kayak Aurel gitu kan tadi ya seimbang lah, nganggap waktu itu berharga buat semua orang gitu kan. Iya. Aurel pengen cepet, tapi juga nggak merugikan driver juga nih. Iya. Ah, Banyak ya yang nunggu-nunggu dulu. ya 50-50 lah, nggak bisa diprediksi. Rata-rata yang masuk konten masnya apa nih, anak kuliahan? Ya kalau anak kuliahan mayoritas mau, hampir semuanya mau, tapi tetap ada yang enggak. Nah tapi kalau orang-orang kerja ya 70-30 lah. Oh, Nah, kalau anak kuliahan tuh 90% mau. iyalah anak kuliahan. Nah, ya diisinya sama apa ya? Di bawah Gen Z apa sih kalau ya? Milenial ya. Kalau milenial saya, Oh, milenial lebih duluan daripada Gen Z. Maksudnya di bawah Gen Z. Gen Alpha. Gen Alpha ya. Masuk Aurel ya. Oh, Apa saya Aurel Gen masuk Z. ke Gen Z. Nah, Gen Z dari mulai Gen Z terus sampai ke bawah itu lebih welcome tuh. Iya, iya. Walaupun ya tetap saya sih tetap menjunjung tinggi kebebasan ya dan kejujuran gitu ya. Kadang kan tetap mau di-upload dan bikin ajak ngobrol, tapi kalau sebenarnya setengah hati kan terasa kan. Iya, betul. Nah, tuh. Udah lama Mas Gojek? Kalau ngojeknya saya baru 6 tahunan nih kayaknya. Oh, udah lumayan lama ya. Lumayan. Jadi untuk membaca tipe-tipe customer yang seperti apa nih yang ada di belakang saya nih, nah itu kayaknya udah mulai bisa mengkategorikan tuh. Wih. Kan Udah handal. udah punya pengalaman banyak gitu. Wah ternyata yang tipenya kayak gini, nah kayaknya tipe yang gini nih, jadi cara menghadapinya seperti ini. Oh, gitu. Nah kalau misalkan tipe yang astagfirullah woi, astagfirullahaladzim, maaf ya bro ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Aduh, enak banget nyebrangnya bro. Nah itu sebenarnya yang seperti itu yang bikin image Kang Ojek jadi jelek tuh. Betul, betul. Ya kan, ya saya kalau ada membicarakan tentang Kang Ojek asal-asalan berkendaranya, saya nggak denial ya, memang masih banyak yang begitu. Oh, benar. Ya, saya tinggal menunjukkan aja nih, saya tidak termasuk dari yang tipe kayak gitu loh. Nah, jadi nggak usah marah buat Kang Ojek yang diomongin banyak Kang Ojek kayak gitu. Termasuk juga pejabat, polisi Iyalah, juga. Semua rata-rata gitu bawa Iya. motornya. Nggak, maksudnya dalam artian setiap profesi kalau memang ada stigma buruk tentang jabatan atau profesi itu, ya jangan denial. Kayak Betul. polisi nih banyak yang bilang negatif kan? Iya, Ya. jangan denial ya, memang masih banyak. Oh, Kadang mereka tuh salah persepsi dengan jabatan mereka. nah itu dia. Malah jadi seenaknya. Nah, itu juga. Kayak tadi saya bilang, saya pun sebagai tukang ojek, kalau ada omongan buruk tentang tukang ojek nih, ya memang realitanya seperti itu. Iya. Yang Nah. penting kita nggak ngelakuin aja ya. Betul, yang penting kita tidak termasuk dari salah satu yang negatif itu. Yes. Nah, begitupun kalau seandainya yang nonton ini anda adalah polisi, kalau polisi banyak yang ngomongin negatif, ya jangan denial, memang masih banyak yang seperti itu yang negatif. Tinggal tunjukkan aja Anda tidak termasuk salah satu yang seperti itu. Kan simple gak sih gitu. Jangan denial membela profesinya sendiri, padahal realitanya masih kenyataannya gitu. Nah, kalau bisa Anda menjadi bagian untuk pelopor yang mengubah stigma itu, mengubah teman-teman Anda jadi membuat citra yang positif gitu. Kayak yang saya lakuin ini nih gitu. Kan saya kan pengen mencontohkan driver yang baik yang tidak merugikan customer seperti ini loh gitu. Kalau dapat orderan sigap nih langsung gitu kan. Ya. Begitupun saya sering membagikan momen saat ketemu customer yang vibes-nya positif. Kalau ngorder tuh timingnya
bagus, tidak membuat driver menunggu lama gitu. Betul. Jadi saling memberikan kenyamanan buat orang lain kan, kayaknya dunia jadi lebih tenang nggak sih? Iya. Gitu kan? Bener lah. Jadi udah hilangkan budaya feodal, kayak pembeli adalah raja, customer adalah raja, itu udah nggak zaman sekarang. Iyalah. Kita udah harus semua manusia itu setara gitu. Kita saling membutuhkan gitu. Nah, adapun pembayaran itu kan hanya untuk penukaran terhadap jasa atau barang kan Ya. gitu. Attitude ya dibayarnya dengan attitude. Iya betul. Aduh, maaf ya, kayak saya Ya, jadi nggak apa-apa. bukan nggak terkesan menggurui kan ya, real ya. Biasa ya. Real. Real ya. Real. Ah. Emang harus seperti itu. Ya, tapi saya sebenarnya cukup berhati-hati karena terkadang bukan hanya tentang infonya benar atau salah, tapi cara penyampaiannya juga harus tepat nih caranya. Iya. Kadang-kadang ada orang yang gengsi, ya kan, Bener. terluka nih, gengsinya karena dinasehati, jadinya denial gitu. Banyak yang kayak gitu. Semoga kita nggak termasuk ya. Iya. Nih, jadi bisa lebih meregulasi emosi. Betul. Paling jauh bawa kemana mas? Nah, karena posisi saya awalnya startnya dari tengah, kalau dibilang paling jauh, itu kan variatif ya, ke selatan, timur, atau barat nih. Kalau barat ke Cikupa, Tangerang sana lagi. Oh lumayan ya. Antar barang atau antar orang? Kalau yang langsung biasanya antar barang. Kalau orang paling nyambung pernah, tapi tetap sana juga ada. Oh. Kalau yang ke selatan tuh ke Bogor pernah. Kalau ke timur paling ke Cikarang tuh. Sekarang Cikarang, Bekasi sananya lagi. lebih enak antar barang atau antar orang? Sejujurnya variatif sih, tergantung. Kalau saya lagi pengen yang agak santai, sebenarnya enakan antar barang. Tapi kalau antar orang, pertama harganya sedikit lebih mahal, dan saya senang mempelajari karakter manusia nih, jadinya lumayan juga antar orang. Makanya kan saya namanya channel Sensitive Human, pengumpulan Iya. informasi tentang psikologi atau karakter manusia gitu. Mantap. Yang nanti ujungnya sebenarnya saya pengen suatu saat nanti pengen jadi orang yang cukup berpengaruh agar bisa dalam membuat Indonesia lebih baik melalui pendekatan psikologi nih. Oh. Jadi perubahan mindset yang nanti lama-lama bisa mengubah standar moralitas di masyarakat. Ih, berat nggak sih bahasanya? Keren tapi public speaking-nya udah oke banget. Oke, terima kasih. Gantiin saya aja meeting mas. Emang ada itu ya, apa sih? Kenapa? Akuntansi apa? Atau TSM gitu, manajemen. Dasar saya ambil manajemen. Kebetulan saya juga ngambil sumber daya manusia nih. Budaya manusia, wah bisa jadi HR dong. Yoi. Wah, keren. Emang Memang kalau saya juga sama kayak mas ya, suka mengenal karakter orang. Wah. Kenapa saya ngambil HR? HR, Kalau psikologi mungkin terlalu berat ya. ya, Jadi kuliahnya ambil sumber daya manusia. sumber daya manusia, oke. Berarti lebih menjurus ke INFP nggak nih? MBTI-nya pernah tes kepribadian ya pasti ya. Iya. Nah, apa tes hasilnya, Aurel? Belum karena Belum itu nanti semester 7 ya. Oh, oke, lebih ke sana ya. Iya. Kalau mau jadi HR kan sedikit ya harus paham sedikit psikologi juga kan, Iya betul. untuk Harus paham sedikit. untuk memahami para pekerja nih gitu. Gimana sih cara yang bikin mereka nyaman untuk mengaturnya gitu kan. Saya juga tuh, saya dari cara ngobrol nih, membaca sedikit demi sedikit nih tipe customer yang mau ngobrol nggak ya, dan kalau mau ngobrol nih tipe yang mau ngobrol berat apa yang mau ngobrol santai aja nih gitu. Tadi kan saya cukup hati-hati nih membaca Aurel nih, mau yang ngobrol berat atau santai aja. Kenapa saya orangnya yang gimana emang? Tapi bagus kok, positif banget tuh vibes-nya. Walaupun kalau orang yang nggak peka nih membaca chat dari Aurel tuh pasti ngiranya Aurel tuh negatif. Oh ya? Minta buru-buru gitu misalkan. Ya, soalnya di grup Gojek
Suka ada yang begitu tuh Rel. Kayaknya kalau customer minta buru-buru tuh udah fix 100% negatif, judes gitu. Padahal enggak juga. Ya karena memang kebutuhan gitu kan. Nah, yang penting tadi lagi yang saya bilang. Iya. Kalau memang minta cepat harus diimbangi dengan orangnya juga ready juga udah siap. Jangan minta cepet tapi sendirinya bikin nunggu, ya sama aja. Kadang-kadang saya menjunjung tinggi kesetaraan ya Aurelnya. Iya. Jadi kalau setiap ada orang yang minta segera ya Pak gitu, oke saya balas. Begitu saya sudah sampai titik jemput, dia balas nih customernya nih, oke Pak tunggu sebentar ya. Saya bilang oke segera ya Kak gitu. Kalau orang yang gengsian kan sakit hati kan dibilang kayak gitu kan. Iyalah. Nah ya saya nggak peduli kalau memang Anda menganggap setara, ya jangan marah kalau orang melakukan apa yang Anda lakukan. Betul. Gitu kan? Iya betul. Nah itu juga sebagai pelajaran juga buat nextnya. Kalau memang Anda mau orang lain cepat, ya Anda juga harus cepat. Gitu. Kalau memang Anda nggak mau disuruh cepat, ya netral aja, jangan nyuruh orang lain cepat. Gitu. Balik lagi yang kayak tadi, pembayaran ongkos itu hanya untuk membayar jasa, gitu kan? Atau barang misalkan. Kalau ngojek kan jasa kan. Nah, untuk pembayaran attitude, sikap, ya bayar dengan sikap juga. Gitu. Betul. Benar kan? Nah itu nyangkut tentang psikologi kan saya bilang. Nah itu kan hal kecil nih antara driver dengan customer. Akan lebih bagus lagi kalau pola itu diterapkan ke semua aspek nih, baik ke orang tua dengan anak maupun pejabat dengan rakyat gitu. Apapun deh, atasan dengan bawahan, kalau menganggap setara, perbedaannya itu kan hanya tentang job desk dan gaji biasanya kan. Yap. Masalah derajat kita setara, cuman balik lagi hierarki kan, tanggung tugas dengan tanggung jawab kan beda tuh. Nah itu harus sadar juga. Ya banyak lah orang yang gitu minta gaji gede tapi dia nggak desain tanggung jawab dia. Nah itu juga banyak tuh, apalagi dunia pekerjaan kan. Iya juga, saya juga kadang-kadang suka heran tuh. Dulu saya bekerja bukan di bagian IT misalkan ya, tapi begitu komputer saya ada masalah, bagian IT-nya nggak ngerti. Waduh gitu. Sama lah kayak di kantor saya dulu. Sama gitu ya. Kok jadi saya juga yang ngerjain nih gitu. Benar. Semua rata-rata hampir kayak gitu. Bukannya kita pilih-pilih untuk job desk ya. Bukannya kita untuk memilih-milih pekerjaan gitu. Cuman kan emang job desk kita kan ini dari awal. Bukannya kan orang-orang pada bilang nih, Gen Z itu harus sesuai job desk gitu kan. Emang seharusnya begitu kan? Iya. Untuk menjunjung tinggi profesionalitas gitu. Gen Z tenggo nih pulangnya. Ya memang kita kan dari awal kesepakatannya kayak gitu. Iya. Itu kan seharusnya kan memang bagus kan, sesuai perjanjian kan. Gitu. Yang penting tugas dan tanggung jawab kita ya udah kita selesain gitu. Nah harusnya begitu, pemikiran yang sehat. Tapi masih banyak sekarang kantor yang pemikirannya tuh feodal. Iya. Kayaknya kalau udah gitu. Iya tadi mentang-mentang udah menggaji, job desk-nya apa, mintanya lebih gitu kan. Betul banget. Iya sama polanya kayak Kang Ojek sama customer kadang-kadang gitu, yang balik yang ke tadi tuh. Nah itu sebenarnya bergantung kepada kepekaan tadi, empati yang saya bilang. Kalau memang dari pola pikirnya, mindsetnya dia mempedulikan orang lain, bisa seolah-olah ada di posisi orang lain, saya yakin hal-hal seperti itu udah nggak bisa, udah akan sangat minim deh gitu ya. Merugikan orang lain tuh udah minim. Kita request rutenya bebas ya? Bebas. Aja ya, yang penting cepet gitu ya. Yang penting cepet dan nyampe selamat. Oke, siap. Saya milih jalan yang jarang lampu merah ini. Boleh. Saya juga masih belum hafal jalan kalau kesini. Hafal jalan, oke. Biasa kan naik busway. Turun Lebak Bulus. Ya, itu tinggal pikiran mau kemana aja nggak apa-apa tuh ya. Yang penting nanti nyampe gitu kan. Kalau jadi naik motor sendiri gitu, itu kan mesti fokus jalannya kemana, lewat mana gitu. Ya, mungkin nanti kalau udah lama. Oh gitu. Lebih fleksibel ya kalau naik motor ya.
lebih besar. Kalau dari segi harga ya, Hah? oke, Hah? Iya lebih murah kan? Walaupun ada wacana naik nanti ya, iya, tapi tetap lebih murah lah 5.000 juga. Sekarang berapa sih 3.000 ya? 3.500. Pokoknya sekitar segitu deh. Saya udah lama nggak naik soalnya. Baru saya dengar beritanya aja. ya saya ketep doang. Isi saldo ya, total ngetap gitu ya. Habis ya udah. Ngetap habis udah. Yang penting nggak mungkin sampai lebih dari 10.000 gitu kan. Nah, ya, pokoknya bagus. Oh iya. Itu terintegrasi gak sih? TJ. Kalau KAI kan ada tuh Go Transit. Kalau TJ nggak ada ya? Ada. Saya naiknya dari Lampar itu yang duduk dari kampus. Oke. Kalau naik kereta nggak tahu deh turun. Kalau MRT kan nggak turun apa-apa. Ya, lulus. Masih meraba-raba untuk nyampe ke kantor. Nah, emang belum lama? Belum lama. Baru terbilang baru join. Baru join? Soalnya ini saya juga belum resign di kantor lama kan. Oh, gitu. Ya. Oh, ya. Soalnya kantor lama bosnya mau suruh saya part time. Oh. Ya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan ya udah ya intinya ya. Mendingan yang lebih baik gitu kan. Dia takut cari orang lagi daripada banyak. Oh ya udah mending lu kalau waktunya fleksibel ya datang lah. Mana kamu online gimana? Iya bisa di remote kadang-kadang kan. Kalau Iya. mau apa-apa kecuali yang benar-benar urgent ya Iya, apalagi kita cuma kayak manage doang gitu ya gampang lah. sistem gitu kan. Iya. Kan tim pelaksana gitu. Iya. Terus kan ada tim juga, bisa tim yang kerjain. Jadi saya mengarahkan aja. Nah, itu. Tinggal usah terjun langsung ya. Enggak, Iya. maksudnya kalau nggak darurat nggak perlu terjun langsung. Iya, Gitu ya. kalau nggak darurat banget, kalau usah terjun langsung juga nggak apa-apa sih. Masih ada tim kan? Tim, apalagi juga biasanya kalau memang hierarki ataupun jabatan yang di atas itu kan lebih mengurus secara general kan. Iya, benar. Kalau yang secara spesifiknya ya biarin aja yang bawah gitu kan. Iya, benar tuh. Saya bukan membicarakan tentang wapres ya, enggak. Iya kemarin memilih untuk menyerahkan hadiah lomba mancing tuh. Lucu banget itu. Aduh. Itu nyambung nggak sih, mirip-mirip nggak sih? Sebenarnya itu kan pola yang sama ya sebenarnya ya. Kalau kita bisa mengamati pola-pola, ya sebenarnya kayak gitu mirip-mirip gitu. Bisa belajar dari suatu keadaan, di keadaan lain tuh ada tuh yang sama polanya seperti itu. Dalam hal apapun gitu, berkendara nih misalkan. Saya sering membaca pola tentang berkendara itu. Kemacetan adalah miniatur dari kekacauan dunia yang terjadi saat ini. Aduh. Nah, miniatur dalam artian, di awal hari jalan masih renggang tuh. Kendaraan sedikit, lalu seiring berjalannya waktu, kendaraan makin banyak dan kemacetan itu biasanya disebabkan oleh pengendara yang asal-asalan tuh dalam berkendara. Nah, itu kan sama kayak dalam kehidupan kita manusia, sebenarnya awalnya kan sedikit, lalu makin lama makin banyak. Ya sebenarnya walaupun banyak tapi nggak ada yang rese, bakalan akur aja tuh, nggak kacau. Iya, menjadi kacau kalau ada yang rese gitu kan. Ya, itu kan sebenarnya kan tadi juga itu kan pola gitu. Nah, kalau kita bisa membaca pola seperti itu, lebih enak lagi tuh menyelesaikan masalah. Yes. Nah, Dulu masnya kerja apa? IT. sebelum ngojek saya pernah buka usaha warnet. Jadi kalau untuk hardware dan software yang basic ya, belum profesional belum, masih basic aja.
Saya udah paham. Jadi kalau untuk pengembangan ya tinggal ini aja, pengembangan dari pemikiran aja kan. Sama pola-pola yang tadi. Ya, IT paling susah loh itu. Ya, tapi saya bilang bukan yang pronya, Ya, masih ya. yang basic. Kalau misalkan saya disuruh untuk mempelajari yang berhubungan dengan IT, ya mungkin bisa lebih cepat ngerti, tapi sampai saat ini masih belum. Ada rencana mau memperdalam. Enggak, saya lebih pengen membuat dunia jadi tempat yang ideal bagi seluruh manusia. Jadi saya lebih general nih, Aurel. Nah, jadi sebenarnya bikin konten ini adalah tahap pertama dari 4 tahap yang nanti mau saya jalankan ya. Jadi berkaitan tadi saya bilang tujuan saya udah membuat roadmapnya nih. Apa tuh? Nah, pertama bikin channel sebagai pengenalan ide dan gagasan yang mau saya sampaikan ke masyarakat untuk tujuan saya tadi, sekaligus juga untuk pengumpulan sumber daya menuju tujuan tadi. Nah, lalu tahap kedua, saya pengen bangun komunitas yang isinya orang-orang yang punya tujuan sama dan setuju dengan teori yang saya buat nih. Saya udah buat beberapa teori tentang psikologi perubahan mindset yang kalau menurut saya nih, saya yakin kalau banyak orang yang menerapkan ini ke diri masing-masing, nah bisa membuat perubahan yang cukup signifikan buat negara ini. Jadi komunitasnya komunitas online dulu nih. Nanti tahap ketiga baru bikin organisasi yang udah ada badannya, udah bener-bener fisiknya terbentuk, yang bersumber dari sumber daya tahap pertama tadi gitu. Nah, nanti baru kalau udah terbiasa diri sendiri menerapkan teori psikologi tadi, baru menyebarkan ke masyarakat. Kita mau merangkul nih gimana cara berpikir lebih kritis gitu, membantu saudara-saudara kita agar tidak berpikir mengandalkan emosi tapi mengandalkan logika nih. Jadi bukan emosional tapi lebih rasional agar tidak mudah dimanipulasi sama pemain-pemain politik gitu. Iya, betul. Mantap tujuannya, keren Mas. Semoga berjalan dengan baik. Amin. Walaupun kalau diomongin kayaknya gampang ya. Iya, tapi prakteknya itu. Prakteknya kayak susah banget tuh. Tapi saya nggak putus asa, tetap semangat. Ya, semangat lah Mas. Ya, terlebih lagi saya membaca petunjuk dari Tuhan bahwa saya nih bisa cukup multitasking, berkendara sambil ngobrol, ya nggak sih? Iya benar sih. Dari tadi terasa berkendara saya membahayakan nggak? Enggak. Ngerem mendadak enggak kan? Iya. Nah, kecuali kalau tadi ada anomali tadi tuh. Nah itu. Nah, jadi banyak orang nggak terbesit tuh. Oh iya juga ya, dari tadi ngobrolnya agak berat, bahkan berat banget kadang-kadang. Tapi berkendaranya nggak hilang konsentrasi gitu. Nah, keren sih. Nah itu saya membaca petunjuk dari Tuhan seperti itu. Kayaknya memang ini udah jalan saya nih, harus dimanfaatkan gitu. Betul. Banyak yang Mas, maju terus Mas. Pokoknya. Siap, terima kasih. Apalagi ada penyemangat kayak Aurel salah satunya gitu. Dan di konten saya banyak juga yang menyemangati. Iya. Banyak lah. Nah, apalagi tujuannya yang positif kan. Betul. Positif dan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat luas. Iya, betul. Betul. Udah cocok jadi motivator belum nih saya nih? Udah cocok. Bahasanya juga udah lumayan ya. Udah jadi pembicara aja Mas, pembicara. Bener loh, bisa jadi pembicara loh Mas ya. Ya, tapi harus sekarang masih tahap personal branding dulu nih. Ya, benar. Bisa jadi motivator anak-anak kuliah. Terlebih lagi juga gini, saya tidak mengecilkan tentang kuliah ataupun gelar. Saya tetap menganggap itu penting, tapi bukan satu-satunya yang terpenting gitu ya. Betul, benar. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, kalau untuk menjadi seorang profesional atau pakar, gelar itu sangat penting. Tapi kalau untuk menjadi bukan seorang pakar yang sedikit butuh pengetahuan aja, yang nggak harus ada gelar gitu kan. Betul, memang betul Mas. Pengetahuan dari mana aja kan.
sekarang banyak lah yang S1 pas interview gong. Nah, Makanya itu salah satu dari perusahaan saya yang lama mengerjakan saya part time tuh, karena mereka males merekrut orang baru lagi karena kayak gitu. ya. Nah, itu salah satu yang pernah saya bahas tentang zaman sekarang tuh kuantitas lebih diutamakan dari kualitas. Dalam artian gelar, terus juga pokoknya apa ya? Ya pokoknya yang bisa dilihat, dihitung itu bener-bener udah ininya. Padahal sebenarnya skill itu jauh lebih dari gelar kan. Gitu. Makanya perusahaan-perusahaan internasional sekarang udah nggak terlalu mempedulikan gelar tuh. Ada, kalaupun ada ya bagus gitu. Tapi lebih diutamakan tentang skillnya. Anda bisa apa nih, ngerjain apa gitu kan? Bukan Anda punya gelar apa. Ya. Seperti itu. Macet terus ya daerah sini tuh. Ya, apalagi kalau pagi dari pinggir ke tengah. Ini bicarakan macet kan? Iya. Nah, kalau pas sore dari tengah ke pinggir tuh, Aurel. Paham nggak mas? Nah, Dari mana tuh? Dari mana ke mana? maksudnya Jakarta Pusat nih, tengah, dari Jakarta ke daerah-daerah kota sekitar Jakarta kayak Tangerang, Tangsel, Bekasi, atau Bogor. Ini pernah saya bahas juga tentang kemacetan nih, Aurel. Iya, ya. Jadi banyak orang yang tinggalnya di luar Jakarta atau bahkan di luar Pulau Jawa dikarenakan mereka di tempat mereka itu minim lapangan kerja. Jadi chance paling besar kan ke Jakarta kan. Betul. Atau kota besar gitu. Nah, ya, itu yang menyebabkan Jakarta semakin macet, padat ya. Walaupun jadi karena di Jakarta, kerjanya di Jakarta tapi tinggal di Jakarta itu lumayan mahal, jadi tinggalnya di pinggir Jakarta. Ya. Jadi di pinggir Jakarta ya udah aksesnya keluar masuk itu, Bekasi Jakarta bolak-balik, Tangerang Jakarta bolak-balik. Iya, iya. Nah, itu pernah saya bahas tentang kemacetan, bagaimana cara mengatasi kemacetan dari akarnya, bukan dari batang atau daun masalah, tapi dari akar masalah. Betul. Tadi juga saya sempat membahas tuh, ngobrol sama orang di Kementerian Keuangan tadi tuh saya bahas. Oh ya, tadi. Pagi ya customer-nya. Saya punya pesan atau mungkin kalau boleh kasih masukan gitu ya. Iya, boleh, boleh. Ke Kementerian Keuangan itu tentang memberikan keringanan bagi gile. Dia nggak lihat spion dulu loh, Bang, ngerem loh. Iya, buru-buru dia kayaknya. Kalau dari tadi kan sini nyelip. Wah, ini nyelip dari kanan. Banyak lah orang yang kayak gitu buru-buru bawa motor asal barang. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya ini, bukan kalau orang yang kurang konsentrasi kayak tadi kan langsung panik gitu kan, langsung. Tapi walaupun saya sambil ngobrol masih bisa terkontrol gitu. Nah, gitu. Kan nggak bisa multitasking. Saya bawa motor baca map saya nggak bisa. Okay. Ya setiap orang ya itu harus kita sadari, kita punya kelebihan dan kekurangan di bidang tertentu kan. Nah, kita boleh menganggap kita lebih dari orang lain di bidang tertentu boleh. Tapi kalau untuk di semua bidang jangan. Gitu. Betul. Nah, jangan jadi orang yang sombong gitu. Oke, di bidang matematika Anda pintar ya, tapi di bidang olahraga atau di bidang bahasa belum tentu gitu. Ataupun mungkin di beberapa bidang Anda bagus, di bidang yang lainnya. Nah, itu. Tadi apa Mas? Tadi Saran ya, Kementerian Keuangan gitu ya. Iya. Nah, kalau saya boleh kasih saran ke Kementerian Keuangan nih, harusnya lebih mempermudah atau memperingan kayak misalkan pajak gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang mau membuka usaha baru, yang tipe usahanya padat karya nih, yang bisa menyerap banyak tenaga kerja gitu kan. Ya. Nah, jadi untuk memberikan tax holiday aja, buat pajaknya ditunda atau dibebaskan sampai di daerah itu perekonomiannya udah maju.
Dalam artian tuh usahanya bukan di Jakarta gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, terus dipermudah juga birokrasinya nih sama pemerintah nih untuk ya pembuatan usaha-usaha itu. Akhirnya nanti kalau udah banyak tercipta pabrik atau usaha di luar Jakarta, ya orang-orang yang dari luar Jakarta kalau mau kerja kan di situ bisa tuh. Nggak harus ke Jakarta atau kota-kota besar. Itu kan akhirnya kan mengurangi kemacetan, mengurangi pengangguran, dan juga memperluas ekonomi kan. Bukan cuma di Jakarta doang. Iya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, sayangnya saya nggak tahu ya, apa pemerintah nggak kepikiran tentang itu atau gimana ya? Kok apa solusi mengatasi kemacetan kok membuat MRT, LRT ya bagus benar. Tapi itu bukan akar masalahnya. Itu hanya batang masalah atau daun masalah. Menurut saya seperti itu. Iya. Kalau misalkan ada penonton yang nggak setuju ya silakan di komentar, boleh kita berdiskusi. Nah, banyak orang menganggap perbedaan pendapat itu hal yang negatif. Nanti akhirnya berdebat jadi musuhan. Ya salah, kaprah tentang itu. Perbedaan pendapat justru hal yang sangat positif kan. Tanda kalau kita itu udah berpikir nih. Iya. Jadi tinggal apa ya, mengarahkannya aja nih. Pendapat Anda didasari penilaiannya karena apa, terus nanti dampaknya seperti apa ya kita diskusikan gitu. Iya. Nggak perlu sampai berantem gitu. Itu pun, nah itu salah satu perubahan mindset yang pengen saya terapkan nih Aurel. Jadi banyak di masyarakat menganggap diskusi atau debat itu hal yang negatif, ujung-ujungnya berantem tadi kita bahas. Nah, padahal kalau niat dan caranya bagus, debat itu hal yang sangat positif kok. Iya. Menjadikan Menyelesaikan masalah. iya, kan tujuannya apa sebagai apa? Diskusi atau debat. Itu sebagai pengumpulan informasi kan. Iya. Nah, biasanya perbedaan pendapat itu didasari dari perbedaan informasi yang kita dapat nih, gitu kan? Paham nggak misalnya? Misalkan keseluruhan informasinya dari A sampai J. Nah, yang saya berpendapat seperti ini bisa jadi karena saya mendapat informasinya dari A sampai E doang. Iya, betul. F sampai J-nya justru didapat oleh orang yang berbeda pendapat dengan saya. Dengan berdiskusi dan berdebat kan kita jadi saling bertukar informasi kan tuh. A sampai J-nya terkumpul semuanya. Baru nanti kita cari jalan tengahnya gimana. Kan enak gitu ya. Iya. Damai gak sih kalau kayak gitu kan? Damai lah. Seperti kita lagi menyusun puzzle nih. Puzzle kita nih beda-beda nih, tapi semuanya bisa menyusun jadi satu gitu kan. Betul. Tujuan dengan yang sama, tujuannya sama. Iya. Cuman caranya aja kadang berbeda. Itu yang mau saya bagikan nantinya. Betul. Gak terasa nih, dari tadi udah tinggal 6 menit lagi nih. Iya. Cuman sayangnya Aurel, kadang saat saya bikin konten dan ngobrol tentang pembahasan yang cukup berat seperti ini, justru banyak orang yang komentarnya negatif nih Aurel. Oh, Saya nggak contohnya? aneh kan? Nah contohnya, jadi seolah-olah tukang ojek nggak boleh ngomongin hal-hal yang berat. Kenapa gitu? Tukang ojek nggak boleh berbicara dengan bahasa yang baku. Kenapa Kayaknya seperti itu? Kayaknya sok pintar, sok bijak gitu. Netizen emang Iya, ada aja. ya. Tapi Enggak lah. saya alih-alih marah, saya justru malah bersemangat karena apa? Karena itu saya jadikan sebagai indikator bahwa memang masyarakat kita masih menggunakan cara berpikir yang feodal gitu kan. Iya, benar. Nah, kayaknya tukang ojek nggak boleh maju gitu. Nah, salah satunya mungkin ada crab mentality juga. Banyak dari mereka itu sebenarnya tukang ojek yang mereka nggak bisa mengerti tentang hal ini, ya jadi nggak boleh ada yang ngerti juga tukang ojek nih, gitu. Nggak boleh ada yang maju, salah satunya. Tapi banyak faktor lain juga. Iya, netizen lah. Netizen Kayak betul. gitu. Nah itu biasanya yang sering komentar tentang kasus-kasus rumah tangga artis tuh. Kayaknya sok tahu gitu. Iya, benar emang. Malah tuh ya jadi buat bisa jadi motivasi untuk orang-orang loh. Untuk Nah, seharusnya, kan? generasi muda itu bisa jadi motivasi. Nah, cara berpikir yang benar kan gini, biar maju gitu kan, lebih Betul lah. objektif.
Seharusnya begitu. Kalau orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang didengar, kan? Iya, seharusnya benar-benar jadi motivasi loh. Ya. Dengan kita tukang ojek nih misalkan, tapi kita bisa kayak gini. Itu achievement yang Patut keren. disyukuri ya. Iya, benar. Ya. Cuman kita kayaknya nggak perlu kaget karena memang berdasarkan hasil survei internasional, kemampuan literasi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan kan. Benar. Jangankan untuk mengembangkan pemikiran, mengerti apa yang didengarkan aja udah agak sulit tuh. Banyak masyarakat Indonesia gitu. Benar, Mas. Tapi nggak. Nah itu jadi bahan bakar penyemangat saya untuk, ayo kayaknya memang ini jalan gue deh. Gue harus mengubah keadaan ini nih, menjadikan masyarakat bisa lebih maju lagi cara berpikirnya. Syukur-syukur nanti generasi selanjutnya bisa lebih cerdas gitu kan. Benar. Kalau boleh tahu nih, Mas yang sempat vakum tuh buat konten tuh kenapa? Nah, berkaitan dengan yang tadi 9 bulan masih minim itu. Saya Peralatan, tapi ya, nggak karena netizen kan? enggak, sama sekali enggak. Ya, Tapi terima kasih untuk kekhawatirannya. soalnya emang kadang kan ada beberapa orang kan, dia karena Nggak omongan orang netizen yang nggak tahu apa-apa tentang kita tuh malah buat mental kita jadi down. Ya. Kadang tuh orang kayak gitu, orang yang ngomong nggak mikirin apa dampaknya, apa efeknya setelah mereka ngomong kayak gitu. Ya, betul. Nah itu juga saya juga udah banyak belajar tuh tentang itu. Jadi banyak yang bilang kayak gitu. Aduh mas, saya juga, kalau saya mah kayaknya udah nggak kuat mas di komentarin kayak gitu. Yeah. Saya sebutin komentarnya tadi gitu kan, so pinter, so bijak lo. Bang, udah bang, cukup bang. Gue yang malu, lo yang ngomong gue yang malu. Dalam arti, gue harus malu. Apa alasan gue harus malu? Sementara orang yang mendengarkan nih, kayak Aurel gini, fine aja kan, justru bersemangat, seneng kan. Apa yang harus gue menjadi alasan untuk gue malu gitu? Betul. Ya, ngapain? Justru kayaknya iya, itu menggambarkan dia sendiri yang malu karena memang dia nggak ngerti apa yang apa yang kita bahas ini nih. Benar. Ya, balik lagi, saya udah sangat mengerti jadi tentang ini. Komentar seseorang itu bukan menggambarkan bagaimana keadaan yang dikomentari, tapi menggambarkan bagaimana si komentator itu sendiri. Benar. Paham nggak maksudnya? Paham. Ngerti. Jadi kalau orang yang mengomentari tentang komentarnya negatif, yang benar-benar mencela, sebenarnya dia menggambarkan dia sendiri orang yang pencela gitu. Belum tentu orang yang dicela beneran seperti itu. Benar. Kadang mereka nggak ngerti maksud apa yang tujuan kita tuh ngomong kayak gini apa, tapi mereka cuma ngambil dasarnya aja, mensimpulkan dengan pola pikir mereka. Ya, dan yang kurang. pendek gitu. Dan menyimpulkan dengan cara mereka yang lebih mengandalkan emosional dibanding rasional. Betul. Gitu. Mereka malas berpikir, hanya menilai dari pengalaman mereka sendiri. Nah, kalau mereka menilai dengan pengalaman mereka sendiri, kalau dia menilainya negatif, ya berarti pengalaman dia negatif tentang itu. Gitu. Iya, benar sih. Itu menyangkut tentang psikologi lagi tadi. Nah, saya sih sebenarnya nggak ada basic psikologi, cuman saya selalu tertarik dengan apapun ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Keren mas. Lanjutkan. Kalau tadi saya sempat membahas tentang MBTI, Iya. nah, nanti Aurel coba cari tentang INFJ. Oh ya. Nah itu salah satu. Nah itu memang tipe kepribadian yang paling langka, yang paling aneh cara berpikirnya, tapi INFJ. Ya itu sangat, dia tipe kepribadian yang sangat menginginkan dunia ini menjadi tempat yang ideal bagi seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang aja gitu. Mas termasuk tipe apa? Itu INFJ. Berarti introvert dong? Introvert, cuman nanti bisa dicek tuh INFJ introvert, tapi nggak kelihatan kayak introvert kalau lagi ngomongin tentang hal-hal yang serius kayak gini. Dulu saya pernah tes, pas udah lama sekali masih sekolah kan, itu hasilnya ENFJ ya? ENFJ. Iya. Oh. Extrovert, apa belakangnya apa gitu. Kayak intuitif gitu ya. Iya. Iya ya.
Nggak terasa nih Aurel. Iya, udah sampai. Udah sampai nih. Padahal lumayan panjang tuh jalanannya nih, tapi nggak terasa Iya, pas waktunya. Pas waktunya. Di sini ya? Ke depan lagi? Sini aja udah nggak Aja ya. apa-apa. Sebentar saya jalan. Oke, makasih banyak ya Aurel ya. Thank you Mas, sorry Masih udah inget nggak? buru-buru tadi. Masih ingat kan nama channelnya? Udah, apa tadi Oh iya, namanya? oh iya udah dicari tadi ya. Iya, aku udah follow juga. Oh, halo, terima kasih. Thank you. You're welcome, my pleasure. Thank you ya. Ya. Siap. Keren, Aurel. Vibes-nya positif banget. Tuh, dengerin tuh. Orang yang minim literasi bahwa customernya seneng, bersemangat, mendukung pula. Itu contoh orang yang ngerti, kecerdasannya tuh udah bisa mengerti apa yang gue sampaikan. Kalau Anda yang masih nilai negatif, ya nilai Anda sendiri aja.